Cek cek. Halo, apakah suaraku udah terdengar jelas, teman-teman? Kedengeran aman. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin temannya yang belum join bisa diingatkan dulu ya, teman-teman.
Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Mungkin teman-temannya yang belum hadir bisa diingatkan juga, bisa langsung join. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua di liburan ini? Nilainya aman kah? Apa nilainya udah keluar semua teman-teman? Belum ada yang keluar. Oh, belum ada yang keluar ya? Oke, moga-moga nilai kita aman semua ya teman-teman. Langsung aja kita mulai materinya. Aku presentasi dulu. Apa presentasiku udah terlihat? Udah. Oke. Oke, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang navigasi dan routing. Mungkin materinya kali ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ada penjelasan sedikit, langsung kita praktekin aja. Jadi yang agenda hari ini itu yang pertama kita akan belajar bagaimana penggunaan navigasi tab dan drawer. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi stack navigasi dan routing. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan GoRouter package. Langsung aja kita masuk di pengertian navigasi dan routing. Jadi apa sih navigasi sama routing itu? Jadi navigasi itu adalah proses berpindah dari satu halaman atau screen ke halaman lain dalam aplikasi. Sedangkan kalau routing itu adalah konsep bagaimana Flutter mengatur jalur atau rute antar halaman dalam aplikasi kita. Jadi seperti pada gambar ini, navigasi itu ketika kita menekan satu tombol ini, maka dari halaman home screen ini kita akan diarahkan ke halaman yang kedua ini teman-teman. Lalu sedangkan kalau routing itu merupakan bagaimana alur yang mengatur jalurnya dari halaman ini ke halaman ini. Ketika kita menekan tombol ini maka akan lari ke halaman ini. Itu kita sebut sebagai routing. Ini bisa kita gambarkan pada panah-panah ini teman-teman. Jadi routingnya itu ketika kita menekan tombol ini maka diarahkan ke halaman ini, lalu ketika menekan tombol ini diarahkan ke halaman ini dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke penggunaan navigasi tab dan drawer. Jadi yang pertama itu navigasi tab, yaitu teknis navigasi di Flutter yang memungkinkan pengguna berpindah antar halaman atau konten yang berbeda dalam satu layar dengan menggunakan tab. Nah, biasanya itu ada di bagian atas atau bagian bawah sini, teman-teman. Jadi ketika pada tab navigasi ini, itu berpindah antar halamannya itu dalam satu layar. Jadi misal kita tekan yang tombol ini, dia itu langsung berganti, teman-teman. Biasanya itu ada pada bagian atas dan bagian bawah. Nanti untuk programnya kita langsung live coding aja nanti. Kita lanjut ke drawer navigation. Jadi drawer navigation itu adalah teknis navigasi di Flutter yang memungkinkan pengguna mengakses menu atau daftar halaman aplikasi melalui panel samping. Biasanya itu muncul di sisi kiri layar yang dapat dibuka dan ditutup. Nah, contohnya itu seperti ini. Di pojok kiri atas itu ada drawer navigation yang ketika kita klik ini nanti muncul kayak di atasnya gitu. Ada navigasi drawer di sini.
Drawer ini biasa digunakan dalam parameter drawer di widget scaffold. Ini sering kita jumpai juga teman-teman. Umumnya itu pada bagian kiri, pojok kiri atas. Contohnya itu pada web SSO seperti itu. Itu kan kita bisa menemukan drawer navigasi pada pojok kiri atas. Oke. Untuk programnya nanti kita jelasin pada live coding aja. Oke, ini contohnya nanti kalian bisa coba juga teman-teman. Nanti kita share. Lalu kita lanjut ke stack navigation. Jadi stack navigation itu adalah konsep navigasi di Flutter atau di banyak framework lain juga, di mana halaman-halaman aplikasi itu dikelola seperti tumpukan stack yang mirip dengan tumpukan print atau kartu. Nah, contohnya itu pada ini. Di sini itu kita memiliki beberapa button navigasi. Jadi ketika kita klik stack navigation, nah nanti ini halaman navigasi dan routing ini akan tertumpuk oleh halaman stack navigation ini teman-teman. Nah, ketika kita kembali, nanti halaman stack navigation ini akan tertumpuk oleh halaman navigasi dan routing ini. Jadi sistemnya itu ketika kita menekan tombolnya, dia itu halamannya itu kayak numpuk di atasnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di stack navigation ini ada beberapa kode yang harus kita bikin. Yang pertama itu ada kode start screen. Ini kode utamanya. Lalu second screen. Lalu ada Nah, ada data screen. Sorry teman-teman, kok nggak muncul. Nah, ini. Jadi yang ketiga itu ada kode second data screen. Nah, ini ada hubungannya sama penjelasan di selanjutnya. Nah, penjelasan selanjutnya itu send data to a new screen. Jadi di sini itu kita akan mengirim data ke halaman baru yang akan kita tekan teman-teman. Jadi di sini itu contohnya ada start screen yang tadi kita contohkan di awal di bagian start screen ini. Jadi pada start screen ini tuh memiliki tombol kirim data ke halaman kedua yang berisi teks ini. Lalu ketika kita mengklik button ini, nanti kita akan diarahkan ke halaman program yang selanjutnya, yaitu kode second data screen. Jadi di second data screen ini, dia ini nanti akan jadi halaman second data screen itu akan menumpuk di atasnya halaman start screen ini teman-teman. Jadi ketika kita menekan tombol yang ada di start screen, kita akan diarahkan ke halaman second data screen yang istilahnya itu nanti halaman second data screen ini menumpuk di atas halaman start screen tadi dan akan menampilkan data yang telah dikirim dari halaman start screen. Tadi kan halamannya start screen ini datanya itu berupa teks yang berisi ini teman-teman, kirim data ke halaman kedua. Jadi ketika kita klik, nanti di sini titelnya akan dipanggil kembali. Jadi nanti akan muncul kembali teman-teman. Di sini bisa juga ditambahkan button lagi.
yang berisi kembali. Jika kita klik kembali nanti halaman second data screen ini akan ditumpuk oleh halaman start screen ini. Jadi sistemnya dia itu kayak saling menumpuk halaman gitu. Lalu selanjutnya itu return data from a screen. Jadi ini kebalikannya dari yang tadi. Yang tadi itu send data. Jadi kita mengirim data yang awalnya ada di start screen yang akan ditampilkan di second data screen. Nah, yang ini itu kebalikannya teman-teman. Pada halaman second data screen itu terdapat tombol yang berisi kembali ke halaman selanjutnya dengan data. Jika kita klik tombol ini, maka datanya akan dikirim ke halaman start screen. Jadi akan ditampilkan pada titelnya ini teman-teman. Seperti itu. Jadi kayak kebalikannya gitu. Untuk prakteknya nanti langsung aja di live coding. Selanjutnya itu ada penggunaan naming root. Nah, jadi name root itu adalah konsep dalam Flutter untuk mengatur navigasi antar halaman dengan menggunakan nama unik berbentuk string, bukan langsung membuat instead halaman atau screen saat navigasi. Jadi kelebihannya itu navigasi antar halaman itu jadi lebih rapi dan terstruktur, lebih mudah dikelola, terutama untuk aplikasi besar dengan banyak halaman, lalu menghindari duplikasi kode builder. Contohnya itu kayak gini. Di sini itu name root-nya itu ada tab, ada drawer, ada stack. Dan di sini itu kayak kita itu menamai mengatur navigasinya gitu teman-teman, biar lebih rapi dan terstruktur. Lalu selanjutnya itu ada penggunaan GoRouter. Nah, GoRouter itu adalah package Flutter yang mempermudah pembuatan navigasi dan routing, terutama untuk navigasi antar halaman yang lebih rapi dan terstruktur. Lalu support untuk name root tadi, lalu navigasi berbasis URL, lalu support untuk parameter, nested routing, redirect, dan lain-lainnya. Nah, GoRouter ini biasanya dibikin di halaman tersendiri, di file tersendiri teman-teman. Jadi kita bikin file untuk routingnya, bagaimana jalannya routingnya aplikasi yang kita bikin nanti. Biasanya itu diawali dari import ini. Ada beberapa import dari file-file yang kita buat nanti yang akan menjadi halamannya. Lalu kita juga kayak mengisi beberapa name root tadi. Lalu kita di sini di bawahnya itu kita atur bagaimana alurnya. Oke, mungkin kita langsung aja. Kita langsung coba program ya teman-teman. Kita tunggu dulu bentar. Oke, ini programku udah terlihat apa belum ya teman-teman? Sudah aman. Oke, yang pertama itu kita untuk membuat navigasi.
Kita pertama itu mengatur di main dart-nya. Di sini itu kita import library dulu teman-teman, berupa app_router. Terus oke, lalu kita lanjut ke widget. Di sini material app-nya kita tambahkan router. Oke, yang pertama kita router config dulu. Bisa teman-teman ikuti. Lalu kita debug. Seperti ini. Scaffold kita bikin background colornya dulu. Kita coba warna putih. Lalu kita masukkan app bar. Aja. Nah, di sini kita masukkan background color. Kita coba misal warna merah. Lalu kita center title-nya kita pakai true. Oke. Nah, di sini kita tambahin color scan.
kita pakai live. Primary. Oke. Mungkin untuk menu seperti ini. Bentar. Sorry. Oke. Oke. Oke, lanjutnya itu kita bikin file lagi. Di sini kita namain with kita tambahkan dulu. Jadi setelah kita setting main dartnya itu kita bikin home screen dulu. Oke. Di home screen sama kita import dulu package-nya pakai Flutter material. Lalu kita import lagi package-nya. Ini kita mulai pakai Guruter tadi. Guruter.dart gini.
Lalu kita masukkan flash full screen. Oops. Super key. Lalu kita bikin void push to screen. Lalu build context. Kita isi dengan widget screen. Lalu navigator. Navigator of context. Push. Kita masukkan filter konteksnya tadi. Pakai screen. Lalu habis ini kita setting override. Di sini kita set return scaffold. Kita masukkan app bar. Dengan titel navigation and routing. Ini buat titel app bar-nya nanti. Kita masukkan bodinya center.
Kita isi fill buttonnya itu on press. Bentar. Nah, ini kita kasih name root ini. Jadi kita terapkan name root ini. Kita pakai post name. Jadi kita bikin button push on press. Kita kasih nama tab, karena nanti untuk navigation tab. Lalu kita isi namanya, untuk teksnya pada buttonnya itu navigation kayak gini. Oke, ini udah jadi file button 1. Lalu kita bikin lagi nanti untuk drawernya, sama seperti yang atas ini. Kita copy aja. Jadi ini konteksnya kita kasih nama drawer. Di sini ya. Lalu yang terakhir kita kasih lagi kayak gini untuk navigasi stacknya. Sini kita isi dengan stack. Stack navigation udah. Ini ada beberapa yang error, coba kita next dulu aja. Setelah kita bikin home screen, itu kita bikin lagi untuk routingnya. Kita bikin app router app underscore router dot. Ini kita ambil dari yang kita set tadi di main dot. Oke, untuk
AppRoot ini tadi fungsinya itu untuk men-setting bagaimana alur berjalannya program kita nanti. Yang pertama kita import dulu package-nya. Kayak tadi Flutter material. Kita import lagi, package lagi, router tadi sama seperti yang tadi. Sorry. Router kedap lalu kita import lagi ini untuk file program drawernya nanti kita pakai nama file apa, kita tuliskan di sini. Jadi yang pertama kita ketik dulu drawer slash, kita isi nama filenya nanti apa, misal drawer screen, drawer underscore screen dot. Lalu kita import lagi. Nah, yang ini itu untuk stack-nya. Jadi stack ini nanti kita bikin ada tiga file program. Yang pertama stack yang utama, stack slash misal stack screen underscore screen kayak gini. Lalu yang kedua itu kita bikin second data screen, misal ini top stack tapi kita rubah di file program yang mau kita bikin tadi. Ada second, misal kita bikin second data screen. Lalu kita import lagi yang terakhir. Untuk file yang terakhir itu misal kita bikin second screen-nya. Kita kasih nama kayak gini misal. Nah, sekarang kita bikin yang tab slash, nanti nama filenya apa, misal tab underscore screen. Di halaman tabnya kita kasih nama tab underscore screen dot. Lalu yang terakhir kita import home screen. Nah, karena kita udah membuat di sini beberapa halaman untuk tab drawer, tab stack, navigation drawer, navigation stack, sama navigation tab. Coba kita bikin di sini, kita bikin file untuk drawer misal. Nah, di sini kita bikin namanya itu sama seperti ini, drawer underscore screen dot gini. Drawer underscore screen dot. Oke, terus kita bikin lagi untuk ini drawernya udah, kita bikin yang stack sekarang. Kita bikin file lagi, kita kasih nama stack.
kita kasih file, samakan stack underscore screen dot gini. Lalu kita tambahkan file lagi. Untuk yang kedua ada stack underscore, lupa aku, second data screen yang kedua. Second underscore data screen dot. Lalu kita bikin lagi yang terakhir itu ada second screen underscore screen dot. Oke, lalu tinggal yang terakhir ini ada tab screen. Kita bikin file, judulnya tab. Nah, kita bikin tab screen, tab underscore screen dot. Oke, ini udah connect semua. Kita lanjut di programnya. Yang kita lanjutkan app router. Nah, di sini kita bikin class app router. Isinya ada static string. Pertama ada home, kita kasih nama home. Lalu ada, kita copy aja. Lalu string yang kedua kita bikin tab, ini juga tab. Lalu kita bikin untuk drawernya. Oke, lalu kita bikin untuk stacknya. Lalu kita bikin untuk stack second, halaman keduanya. Kita kasih nama stack second juga. Sorry. Oke. Kayak gini. Lalu yang terakhir itu ada stack second data. Ya udah kayak gini. Kita lanjut ke final go router. Routernya kita panggil tadi. Initial location. Kita pakai slash.
routernya base, lalu kita set go root-nya. Untuk kalian bisa ikuti aja nanti. Return selanjutnya itu kita bikin router lagi, formatnya sama kayak yang atas, router base. Nya kita bikin yang ini untuk tab, untuk navigasi tab to the upload. Tab lalu name-nya kita samain, upload tab, lalu builder-nya build context. Everyone, welcome back. In the previous video, we had completed the tab bar controller for our Sama seperti yang atas ini. Bentar. Karena ini kita set untuk tab screen, jadi di sini kita isi tab screen.
Bentar. Eh, hmm, kita selesaikan dulu aja. Agak bingung nanti. Ini udah di tab screen. Bentar. Kita lanjut grid selanjutnya. Grid selanjutnya itu eh, karena udah touchscreen, sekarang kita set untuk drawer. Kodenya sama, kita copy aja. Ini yang tab kita ganti drawer kayak gini. Lalu ininya kita ganti drawer juga gini. Nah, udah drawer, lalu kita set untuk grid selanjutnya itu kita pakai untuk stack. Sini stack, kita isi stack. Nah, sini kita isi stack juga. Oke, udah. Halaman kita tambahkan root lagi. Tambahkan root lagi. Isinya sama, kita copy lagi. Oke, tapi kita ganti di sini dari stack menjadi stack second. Di sini juga second screen di sini. Ini udah. Kita tambahin grid lagi. Untuk yang terakhir itu ada second data, stack second data. Sini kita tambahkan data. Oke, udah.
Bentar, kita cek dulu. Oke. Sorry. Ini ada yang salah. Terusnya dia benar. Oke, rutinnya udah. Kita lanjut dulu ke selanjutnya. Kita program untuk tap screen. Jadi kita masuk di programnya tap screen, halaman tap screen. Kita import dulu kayak tadi package-nya, Flutter Material. Oke, kita bikin kelas touchscreen. Seperti kayak tadi. Bentar. Sorry. Step. Screen. Create step. Oke, kelasnya udah jadi. Kita tambahin kelas untuk touchscreen yang udah kita buat stepnya. Touchscreen. Override. Kita isi widgetnya.
Default controlnya hanya kita bikin misal 3 stripnya scaffold. Oke, kita isi sama Eber. Kita isi sama Eber, kita kasih title. Teksnya kita kasih nama tab navigation. Gini. Kita kasih jarak. Tabnya kita kasih kita kasih icon. Kita contoh yang tadi mungkin ikonnya kita bikin sorry kayak gini misal, terus bentar. Nah ya kayak gini, kita copy lagi. Jadi kita bikin 3 tab bar. Kayak gini misal, ini contoh aja. Jadi ikonnya kita bikin ada 3 kayak gini. Oke, udah. Setelah Eber, kita kasih body. Eber view-nya kita isi icon kayak tadi. Ini kita samain sama yang atas.
Oke, udah. Untuk tag screen-nya udah, kita lanjut dulu ke drawer mungkin. Di drawer sama kayak tadi kita import package materialnya tadi. Terus kita bikin class. Circle widget. Drawer screen, dimasukkan super key kayak tadi. Lalu kita masukkan override. Kita masukkan drawer screen. Kita create state kayak tadi ya, ini sama di awalnya, underscore drawer screen state. Oke, kita bikin kelas lagi. Kita panggil yang ini, instance. Kita kasih title value.
navigatornya .pop context kita bikin widget build context kita bikin app bar dengan titel drawer navigation. Nah, seperti yang kita bikin, karena kita bikin drawer navigation, kita kasih judul drawer navigation. Udah, lalu kita bikin floating action button. Karena ini kan drawer itu kan kayak biasanya posisinya itu ada di pojok kiri atas, jadi kita bikin floating action button. Ketika diklik dia nanti ada di depannya halaman. Jadi kita bikin floating action button, kita kasih nama floating action button. Jadi ketika on press, jika di press, nah, teks. Oke, jadi ketika buttonnya ini kita klik, nanti ada navigation-nya itu, navigation kontaknya tadi itu pop, jadi berada di atasnya gitu. Icon, kita bikin icon misal kita bikin icon home. Oke, udah. Selanjutnya ntar setelah floating action button ini kita bikin bodinya, dalamnya ada apa. Kita bikin center dulu.
pilot button kita isi scaffold of context open drawer. Oke. Batunya udah, buildernya juga udah. Nah, kita kasih teks dulu. Oke, kolom center udah. Sekarang kita bikin drawernya. Bikin list view, paddingnya bentar. Oke, terus children-nya kita isi pakai drawer. Drawer header, kita bikin drawer header. Ini terus kita samain kayak tadi aja. Kalau lihatnya 200.
isi teksnya. Drawer header. Kita bikin list lagi. Jadi ini ketika kita menekan tombol navigasi drawernya tadi, lalu kan ada muncul di depannya. Nah itu kita bikin list title di sini. Jadi nanti ada apa aja menu yang akan ditampilkan. Misal kita bikin menu 1. Kayak gini. Kita tambahkan lagi, misal yang kedua itu ada menu 2 di sini. Kita buka menu 2 kayak gini. Udah, list titelnya udah, list view-nya juga udah, drawernya juga udah, terus scaffold-nya tadi udah beres. Udah. Drawernya mungkin udah. Terus kita pindah ke stack screen. Oke, di stack screen ini sama sih kayak tadi. Mungkin aku bisa percepat aja teman-teman biar nggak lama. Bentar ya. Bentar. Oke, di sini stack screen kita import sama kayak tadi, package router. Terus ini ada app router. Sini kita panggil app routernya. Lalu kita import juga Flutter material tadi. Terus kita bikin kelas super key kayak tadi. Terus kita bikin state, create state-nya sesuai dengan yang kita bikin sekarang, yaitu stack screen. Lalu sama sih kayak tadi, kita bikin kelas stack screen. Terus kita bikin widgetnya. Ada app bar dengan title stack navigation. Lalu kita bikin bodinya ada apa aja, kita bisa custom sesuai ini teman-teman. Terus kita bikin button, ada go to second screen. Jadi nanti itu dia kayak pindah ke halaman second screen di sini nanti. Jadi nanti stack screen ini ketika kita menekan tombol go to second screen, nanti stack screen-nya ini akan tertumpuk oleh second screen gitu. Terus di sini program untuk atur buttonnya on press kayak gini, bisa nanti teman-teman ikutin. Kita lanjut dulu ke second screen-nya. Second screen.
Second screen ini kita masukin import Flutter material, terus routernya tadi butuh Go router, terus kita bikin state widget pakai super key, terus kita bikin override, kita bikin app bar, terus bodinya isi apa aja, terus kita bikin langsung ada button kembali ke halaman sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada second data screen, biar gak lama-lama teman-teman. Nah di sini itu ada sama sih kayak tadi, kita import Flutter material, terus package Go router, ini udah. Second data screen kayak tadi, kita bikin string title. Jadi di sini nanti datanya itu berupa title. Sama kayak tadi, kita bikin app bar, kita bikin body, kita set, kita custom. Terus di sini ada kembali ke halaman sebelumnya, button kembali ke halaman sebelumnya. Terus nah setelah itu ada apa ya, kayak button yang nanti akan muncul data dari halaman sebelumnya. Dia itu manggil title dari halaman sebelumnya. Jadi datanya itu dipanggil di sini teman-teman. Sebentar, kita cek dulu. Oke, kita coba dulu teman-teman. Oke. Nah, setelah semua udah jadi, setelah udah jadi semua, kita coba periksa errornya. Sorry, ada errornya. Oke, di sini ntar kita debug dulu coba. Bentar. Di sini masih ada error. Bentar ya. Bentar.
Sorry, aku benerin satu-satu dulu. Screen karya teman-teman. Kita cari dulu ini masalahnya di mana. Kegiatan aman. Oh. Ini udah. Kita pindah ke airport. Ini ada yang salah tapi entah kenapa. Masuk. Ntar kita lihat dulu bedanya gimana nih. Masih. Wait. Di sini alright. Gimana ya Romo?
kita sorry ya teman-teman, biar gak lama-lama. Nanti kalian bisa, nanti programnya aku kirim, nanti bisa dicek. Nah, oke, di sini jadi kita udah bikin main dapnya, terus kita bikin home screen-nya, kita bikin app router-nya buat kita ngatur gimana jalannya, alurnya, routingnya kita nanti. Terus selain itu kita udah bikin 3 folder yang berisi, ada drawer, ada stack, ada tab. Jadi kita udah bikin 3 jenis navigasi. Nah, di sini ini udah muncul home screen-nya. Kita bisa tekan di tab navigation. Nah, di sini ini nampilin program tab navigation kita, tab screen kita gimana. Jadi di sini di bagian atas ini ada add bar. Di sini kita udah set title tab navigation. Lalu di sini kita juga udah bikin beberapa icon, kita masukin beberapa icon yang ada 3 di sini. Nah, untuk bodinya ini bagian sini ini tergantung iconnya kita tadi. Kalau bagian car munculnya juga car. Nah, kalau kita tekan di sini tab navigation, dia akan langsung pindah ke navigasi yang lain kayak gini. Nah, lalu ketika kita back, nah di sini routingnya kita tadi berjalan teman-teman. Jadi ketika kita menekan back atau tadi kita menekan tab navigation, kita udah set di app router tadi. Lalu kita masuk ke drawer navigation. Di sini kita juga udah bikin drawer navigation-nya. Coba kita masuk di body. Nah, di body ini ada ini builder, buka drawernya di sini. Atau kita juga udah bikin di bagian atas ini ada floating action button di sini. Nah, ketika kita klik, nah dia akan muncul list view-nya ini teman-teman. Kita kan tadi udah bikin list title-nya juga di sini. Ada menu 1 dan menu 2. Jadi ketika kita klik ini di sini udah bisa muncul pilih menu 1. Ketika kita menu 2, dia juga udah bisa muncul pilih menu 2. Nah, di sini drawer navigation ini dia nggak pindah page teman-teman, nggak pindah screen, nggak kayak nggak kayak stack navigation ini teman-teman. Jadi drawer sama tab itu dia nggak pindah program, nggak pindah file, nggak pindah halaman. Jadi dia tetap jadi satu di sini. Lalu coba kita pergi ke stack navigation. Nah, stack navigation di sini kita tadi udah bikin 3 file program. Di sini kita bisa klik ini nampilin yang stack screen, yang halaman utamanya stack navigation. Di sini ada beberapa 2 button di sini. Nah, ketika kita klik go to second screen, nah ini nanti dilariin ke second screen ini. Di sini langsung dia cuma ngasih button kembali ke halaman sebelumnya di sini. Kalau ke go to second screen with data, nah di sini ada data yang diterima itu berupa title di sini. Kita juga tadi udah program di sini. Kita nampilin title yang dibawa dari stack screen. Lalu kita panggil
Mana ya? Nah, kita panggil di sini. Kita panggil tipenya. Jadi data dari halaman stack screen itu nah, halaman dari stack screen ini dia itu punya title, punya data berupa teks title. Nah, ketika masuk di second data screen, dia membawa data title ini. Nah, kalau stack navigation itu dia kayak sistemnya kayak yang aku jelasin tadi, dia ketika dipencet buttonnya ini dia akan menumpuk halaman lainnya gitu teman-teman. Udah, mungkin itu dulu materi yang aku sampaikan di pertemuan 6 ini. Sorry banget kalau masih banyak yang kurang tadi, banyak yang error, sorry. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan mungkin. Bentar ya, aku share link absensi ya teman-teman. Teman-teman bisa absensi. Bentar. Oke, link absensi udah aku kirim di kolom chat sama di grup. Teman-teman bisa absensi. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita bisa beralih ke sesi selanjutnya. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Teman-teman yang nggak berhalangan hadir bisa on cam dulu, bisa screenshot juga buat bukti kehadirannya nanti. Teman-teman dipersilakan untuk on cam ya. Oke, mungkin teman-teman yang nggak berhalangan hadir bisa on cam. Yang berhalangan untuk on cam nggak apa-apa, kita bisa screenshot dulu aja buat bukti presensi nanti. 1, 2, 3. Oke, mungkin segini dulu materi untuk pertemuan ke-6 ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Seperti biasa nanti recordnya nanti kita kirim di link YouTube sama kita kirim presentasinya. Nah, kita kirim PPT-nya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang udah menyempatkan hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk teman-temannya mungkin bisa di follow up juga untuk hadir di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.